Peserta-peserta dengan umur 40 tahun ke atas mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calonku, selamat datang di channel calonku. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan memberikan informasi update terbaru ya tentang seleksi P3K pada tahun 2021, teman-teman. Jadi seperti yang banyak diperbincangkan di media sosial bahwa ada banyak sekali keluhan dari kawan-kawan yang mungkin sudah mengabdi sangat lama ya menjadi tenaga honorer, itu apakah tidak ada afirmasinya, teman-teman. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi terbaru tentang P3K dari rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, jadi aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru tentang P3K, kalian nggak akan ketinggalan informasi ya, teman-teman. Sobat-sobat semuanya, terkait dengan informasi ini adalah menyatakan total usulan formasi pemerintah daerah setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik terkait dengan kebutuhan guru itu adalah sekitar 513.393. Sementara itu sebanyak 166 daerah mengusulkan kurang dari 50% dari total formasi yang dibutuhkan. Terdapat sebanyak 58 daerah tidak mengajukan formasi. Alasannya Pemda itu tidak mengajukan formasi yaitu tidak yakin dapat membayar kewajiban finansial untuk guru P3K walaupun sudah ditekankan bahwa dana alokasi umum tahun 2021 termasuk juga gaji P3K, teman-teman. Selanjutnya sobat semuanya, terkait dengan lini masa seleksi guru P3K tahun 2021 ini adalah seperti ini ya. Jadi bulan November sampai Desember 2020 kemarin itu adalah rekonsiliasi formasi antara Kemdikbud, Kemenpan RB, BKN, dan BKD serta Dinas Pendidikan seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Kemudian Januari ini adalah sampai bulan Januari ya. Kemudian Februari ini materi pembelajaran dapat diakses. Namun kenyataannya ini adalah pada bulan Maret ini baru bisa kita akses ya, teman-teman. Kemarin tanggal 4 ya, tanggal 4 Maret itu diluncurkan untuk program guru belajar seri P3K itu. Kemudian teman-teman nanti pada bulan Maret ini untuk formasi final Kemenpan RB ini sinkronisasi formasi oleh BKN, validasi oleh Pemda dan juga Kemdikbud. Kemudian bulan April ini direncanakan, bulan April ini adalah untuk pendaftarannya ya. Jadi untuk pendaftaran ini nanti akan dilakukan pada bulan April untuk P3K ini, teman-teman. Kemudian untuk seleksi administrasi masa sanggah ini adalah pada bulan Mei ya, akan tuntas pada bulan Mei ini. Kemudian untuk bulan Agustus 2021 ini nanti akan dilaksanakan ujian seleksi kesempatan pertama ya. Jadi nanti teman-teman untuk P3K ini kalian mendapatkan 3 kali kesempatan ya. Kesempatan pertama, kemudian kesempatan kedua, dan kesempatan ketiga. Untuk kesempatan pertama bulan Agustus, kemudian September ini perankingan, pengumuman dan masa sanggah, pemberkasan yang lulus ujian pertama, kemudian daftar ulang, pemilihan formasi bagi yang tidak lulus ujian pertama, teman-teman. Kemudian untuk bulan Oktober ini adalah ujian seleksi kedua. Kemudian untuk Novembernya ini adalah sama, yaitu untuk perankingan dan seterusnya ya. Kemudian untuk bulan Desember 2021 ujian seleksi kesempatan yang ketiga, teman-teman. Dan di sini perlu kita perhatikan bersama untuk komitmen pemerintah ini adalah merekrut 1 juta guru dibuat berdasarkan adanya jaminan kualitas berdasarkan ujian seleksi ya. Kemudian di sini juga dilaporkan, teman-teman, terkait dengan materi pembelajaran untuk persiapan seleksi P3K yang telah disediakan oleh Kemdikbud melalui guru belajar dan berbagi. Ini adalah Kemdikbud menyediakan materi pembelajaran online untuk membantu kesiapan mengikuti ujian seleksi guru ASN P3K. Jadi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum mengakses, belum tahu cara daftarnya gimana, cara loginnya gimana, cara menyelesaikan pelatihan gimana, cara ikut daftar tryout gimana, silahkan simak video saya sebelumnya ya. Kemudian disampaikan bahwa 256.795 guru telah mengakses situs guru belajar dan berbagi. 101.815 telah bergabung dalam forum diskusi. Modul belajar mandiri berisi substansi materi esensial, bersifat rangkuman, diperjelas dengan audio atau video perangkat lainnya. Nah, untuk daerah dengan kategori sulit jaringan internet diberikan modul dalam bentuk soft atau hard copy, teman-teman.
Kemudian terkait dengan afirmasi, teman-teman, untuk kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K, ini adalah merupakan suatu hal yang patut kita syukuri ya. Ternyata di sini ada juga untuk kebijakan afirmasi ini. Nah, ini adalah kebijakan afirmasi untuk seleksi guru P3K ini. Di sini coba kita perhatikan, kita simak ya. Ujian seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri. Jadi kan ujiannya itu nanti 3 kali ya teman-teman. Ujian pertama, ujian tahap kedua, dan tahap ketiga. Untuk ujian yang pertama ini adalah untuk guru honorer yang ada di sekolah negeri masing-masing. Ujian seleksi kedua dan ketiga ini terbuka untuk semua guru honorer, termasuk guru swasta dan juga guru lulusan PPG atau ini adalah mahasiswa yang baru lulus tapi memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi ini adalah afirmasi yang pertama, ini adalah ini menguntungkan bagi teman-teman yang mengajar atau tenaga honorer yang ada di sekolah negeri ya teman-teman. Jadi ini adalah kebijakan afirmasi yang sangat menguntungkan. Mungkin di luar sana itu ada banyak teman di sekolah negeri, honorer sekolah negeri yang sampai saat ini mungkin khawatir ya, nanti kalau saya tergeser oleh guru swasta yang keterima P3K tempat saya gimana ya gitu. Jadi di sini ada kesempatan untuk ujian pertama untuk guru honorer di sekolah negeri ya. Kemudian berikutnya ini adalah ada bonus poin ya. Bonus poin untuk passing grade ini. Nah, ini kita garis bawahi untuk bonus poin passing grade. Yaitu yang pertama, peserta-peserta dengan umur 40 tahun ke atas. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang usianya 40 tahun ke atas, terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir, mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin atau 15% dari nilai maksimal 500 poin. Jadi ini sangat memihak sekali terhadap teman-teman yang guru honorer kalian sudah lama mengabdi dan juga usianya sudah di atas 40 tahun ini ya. Ini adalah suatu keuntungan dan perlu disyukuri. Namun juga jangan sampai teman-teman itu tidak belajar ya. Jadi tetap harus belajar. Kemudian berikutnya, peserta-peserta penyandang disabilitas. Nah, di sini juga disebutkan disabilitas mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin ya. Nah, dapat 50 poin itu adalah merupakan 10% dari nilai maksimal 500 poin teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang usianya sudah di atas 40 tahun adalah seperti ini, teman-teman disabilitas ini adalah seperti ini. Kemudian peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah sertifikasi guru, baik itu honorer daerah atau honorer daerah tingkat 1, tingkat 2 atau mungkin GPY mungkin ya. Yang sudah punya sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh teman-teman. Kalian mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis ya. Ini mereka tetap perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi kalau teman-teman yang sudah sertifikasi, kalian nanti untuk kompetensi teknisnya ini kalian sudah nilai penuh ya, wis turah-turah. Ini sama halnya dengan seleksi CPNS bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau SP ya. Jadi kalian tinggal memikirkan untuk passing grade yang 3 ini, yaitu kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara ini teman-teman. Oke, demikian informasi tentang kebijakan afirmasi guru ini teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua lolos ya dalam seleksi guru P3K tahun ini. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti kalian nggak ketinggalan informasi berikutnya. Silahkan klik tombol like-nya jika kalian suka dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.